ya kalau bisa minjem deh gitu misalnya. Nah, gali lubang, tutup lubang yang seperti itu akhirnya dampaknya ya stres finansial, akhirnya ke financial healthness gitu kan. Akhirnya larinya ke mental healthness. Jadi yang high risk tapi high return gitu. High return, iya. Tapi yang pasti harus aman ya. Harus jangan aman. cari yang high return, resikonya tinggi juga tapi ternyata nggak aman gitu. Betul. Jangan judi, jangan. Halo sahabat Mirai Aset, ketemu lagi bersama saya Reza Al-Qadri di sini dan selamat datang di Bicara Uang. Di mana kita kali ini pengen ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan bintang tamu yang mungkin sudah pernah kita serap ilmunya di beberapa episode yang lalu dan sekarang kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Mbak Dinda, halo. Halo, kita ketemu lagi Mas Reza. Ketemu lagi. Mbak Dinda sebagai CFP, Senior Institutional Sales di Kisi Asset Management. Betul. Kemarin di beberapa episode sebelumnya kita tuh udah sempat ngobrol dan ngomongin seputar perencanaan keuangan untuk pasangan, suami istri, khususnya mungkin pasangan yang baru menikah atau sudah menikah dan lagi sibuk dan fokus untuk pengaturan keuangannya. Kemarin tuh sempat juga kita ngobrol sedikit soal sandwich generation, walaupun kurang lengkap nih. Makanya sekarang Mbak Dinda kita ajak lagi ke sini untuk ngobrol seputar sandwich generation. Oke. Tapi sebelumnya nih, buat yang mungkin baru aja bergabung, belum sempat kenal, boleh cerita sedikit nggak sih soal backgroundnya Mbak Dinda? Oke. Jadi aku sebenarnya sekarang ibu pekerja gitu kan, yang memang kerjanya masih di bidang investasi. Nah, cuman sambil mendalami ilmu perencanaan keuangan. Itu sih sebenarnya. Jadi ibu rumah tangga yang juga fokus sama finansial. Iya. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Mbak Dinda sendiri tertarik sama dunia finansial, planning keuangan, dan lain-lain? Jadi sebenarnya karena ngeliat untuk orang-orang yang kerja di financial industry aja masih banyak banget yang nggak ngerti perencanaan keuangan atau nggak ngerti investasinya gitu, nggak ngerti investasi. Jadi makanya kayak tertrigger gitu untuk kayaknya memberikan edukasi finansial itu menarik gitu. Apalagi ternyata banyak yang udah kerjanya di bidang finansial, tapi ternyata edukasinya masih kurang atau kayak oh kok ternyata mereka begini gitu ya. Iya, betul. Satu hal yang suka dihadapin sama, kalau aku sih ngerasanya di lingkungan sekitarku itu menghadapi yang namanya sandwich generation. Ini yang kita pengen tahu sedikit nih, kondisi yang mempengaruhi keuangan sandwich generation tuh biasanya apa aja nih Mbak Din? Oke, biasanya memang ada banyak faktor ya. Jadi sandwich generation itu memang pastinya karena kita memang kurangnya literasi keuangan gitu. Jadi memang kalau dulu kan informasi terkait harus simpan dana di mana, terus kayak harus kelola uangnya gimana, itu kayaknya kurang ya daripada kayak sekarang kan ada di media sosial. Nah jadi memang literasi keuangan itu yang memang belum ada waktu dulu. Sedikit lah maksudnya. Terus kedua biasanya memang dari ketidak mengelola perencanaan keuangan. Jadi memang karena tidak mengelola perencanaan keuangan ya go with the flow aja gitu. Jadi kayak ngerjain pokoknya ada butuh ini oh ya kita cari duitnya gitu. Ada butuh ini ayo kita cari duitnya gitu. Sampai akhirnya pada saat pensiun lupa gitu. Kadang-kadang lupa kalau usia kita tuh memang yang paling pasti ya harus berdiri sendiri ketika tua, ya kan? Nah yang ketiga adalah pengelolaan dana pensiun yang salah. Jadi mungkin ada beberapa yang aware. Jadi kadang-kadang kan ada yang orang tua kita gitu ya udah ngerasa pokoknya punya duit ditabung deh. Pokoknya punya duit beli emas deh atau beli properti gitu. Atau investasi. Nah pada saat pensiun kan mereka dapat uang pensiun tuh lumayan banyak ya gitu. Kadang-kadang nggak yang cuma bulanan tapi dapat yang biasanya langsung sekaligus gitu di depan. Biasanya ada yang dapat duit apresiasi, dapat apresiasi dan sebagainya. Sebenarnya itu harusnya kan dikelola dengan baik untuk kehidupannya dia. Tapi biasanya mereka kayak mau cari kegiatan, akhirnya ini dipakai untuk bisnis tambahan atau taruh misalnya bangun kos-kosan dan sebagainya. Dan ternyata ya salah pengelolaan sih gitu. Sampai akhirnya dananya yang harusnya dipakai untuk hidup dia pensiun jadilah hilang, terus akhirnya jadi kita menjadi anak-anaknya menjadi sandwich generation. Itu sih problemnya yang memang biasa terjadi. Tapi kalau misalnya ya khususnya di Indonesia sendiri gitu ya,
tantangannya itu sebenarnya sebanyak itu atau enggak sih, khususnya untuk generasi sandwich kayak gitu? Yes, tantangannya banyak ya, apalagi di Indonesia gitu kan. Mengingat yang pertama, tantangan yang paling pasti adalah biaya hidup tidak murah gitu. Biaya hidup yang selalu meningkat. Jadi memang adanya ya terkait inflasi atau misalnya harga-harga meningkat. Nah, itu kan memang tantangan utama kita ya. Harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok. Kehidupan sehari-hari. Betul. Ya. Ditambah lagi kayak misalnya untuk tujuan yang paling besar itu mungkin untuk pensiun sama untuk kebutuhan pendidikan anak. Nah, itu jumlahnya nggak cuma ratusan juta, bahkan mungkin bisa miliaran. Nah, itu tantangan yang paling pertama. Yang kedua adalah sebenarnya biaya kesehatan orang tua. Jadi yang suka dilupa adalah ketika memang orang tua udah pensiun, yang perlu dipikirkan adalah kesehatannya. Kesehatannya kan menurun. Ya, benar. Kadang-kadang suka lupa tuh kalau misalnya mereka karena mungkin pekerja atau tadinya suaminya bekerja gitu kan, terus pada saat pensiun udah nggak ada asuransi lagi gitu. Nah, akhirnya memang ya ketika sakit apa sedikit kan ya udah deh gitu, ada biaya-biaya tambahan. Nah, yang ketiga adalah dana dadakan gitu dari orang tua. Ada aja kan kadang-kadang kita mungkin membiayai rumah kita sendiri, tapi misalnya orang tua juga punya rumah sendiri kan. Gitu. Nah, ada aja dana-dana tambahan yang memang misalnya ya atap bocor nih, nggak ada duit gitu kan, atau misalnya ya apalah ada yang rusak, mesin pompa air rusak atau sebagainya. Itu kadang-kadang nggak bisa diperhitungkan gitu. Makanya kadang kan yang kita sebagai anak antara nggak enak hati nggak ngasih, atau kita gengsi gitu kan. Masa dia ngasih sih, takutnya dibilang masa nggak punya duit gitu. Itu sih yang tantangan yang paling berat. Jadi sebenarnya gini, kalau kita perhatiin ada tantangan dalam tanda kutip di budaya juga nggak sih? Iya, sebenarnya di budaya kita. Mungkin kalau di luar ya itu nggak terlalu ada nih. Iya, nggak terlalu pengaruh karena sebenarnya ya udah masing-masing ya hidupnya gitu. Kalau di kita kan kayaknya kok nggak ngasih, gimana ya gitu. Diomongin. Ada hal-hal seperti itu ya. Bener. Berarti bisa dibilang gini, sandwich generation ternyata bisa punya dampak psikologis dong. Untuk orang-orang yang ada di sandwich generation itu. Benar. Ada apa aja nih dampak psikologisnya? Apa benar serius itu? Ya, kalau dampak psikologis udah pasti namanya kalau ngomongin uang ya, kalau nggak punya duit gitu ya, tiba-tiba ada kebutuhan gitu kan, pasti kita kayak aduh cari duitnya di mana ya gitu. Larinya kemana? Ke stres finansial, akhirnya ke financial healthness gitu kan, akhirnya larinya ke mental healthness gitu. Ya mungkin fisik juga bisa berdampak sih. Kadang-kadang suka lupa nih, kita kayak kenapa ya pusing-pusing mulu gitu kan, kenapa nggak enak badan mulu. Ya mungkin apakah itu mental kita juga terganggu, itu juga ngaruh gitu. Dari sesimpel pikiran yang akhirnya kebawa ke mental, akhirnya sampai ke fisik gitu ya. Bener. Berarti kan gini, orang-orang tuh banyak menghadapi masalah di sandwich generation. Kalau sekarang yang sedang menonton kita ternyata lagi berada di masalah tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan sebenarnya harus ngapain nih Mbak Dika? Langkah pertama adalah yang penting komunikasikan. Jadi memang harus berani terbuka. Yang pertama terbuka mungkin sama pasangan ya kalau memang sudah menikah. Karena kan memang menanggung finansial untuk diri sendiri tuh rumit ya Mas ya. Betul. Kan kayak mikirin kayak aduh besok cari uangnya di mana nih atau apa. Sebenarnya bicarakan itu lebih ke sharing juga sih gitu. Komunikasi. Soalnya kepalanya banyak nih. Kalau misalnya sudah menikah tuh berarti dia punya pasangannya, mungkin sudah punya anak, orang tua, dan mertua. Iya. Banyak ya cabangnya. Banyak. Jadi memang mengkomunikasikan dengan pasangan itu paling utama, dan pasangannya juga harus ngerti gitu ya, jangan langsung kok banyak banget sih minta duitnya gitu kan. Kok ada aja sih duit tambahan, tapi lebih kepada ngomongin gimana sih solusinya, gimana sih caranya dan sebagainya. Nah, kedua harus berani komunikasiin ini sama memang orang tua sih. Jadi kadang-kadang yang susah kan kita antara gengsi atau nggak enak gitu kan, kayaknya takut kepikiran nih orang tuanya gitu. Tapi yang paling penting kita memang harus bicara ini gitu. Sebenarnya mama papa nih butuhnya berapa sih gitu. Orang tua kita tuh kebutuhannya apa aja yang perlu kita tahu dan tanggungi gitu. Dan apakah kita punya kakak beradik yang bisa juga menyumbang dan mensupport itu. Jadi kalau udah dikomunikasikan mungkin bisa dapat solusinya. Itu langkah paling penting sih di awal.
Habis kita komunikasiin, biasanya kita mencari jalan tengahnya. Betul. Gimana nih supaya semuanya bisa sama-sama aman. Ya. Akhirnya muncul ke sebuah kesimpulan, oke, kalau gitu kita atur anggaran aja gimana? Ya. Tipsnya gimana nih untuk mengatur anggaran dalam sandwich generation? Oke, yang paling pertama prioritas ya. Jadi memang biaya prioritas yang paling utama adalah kebutuhan diri sendiri dulu gitu. Kalau sudah berkeluarga, ya kebutuhan keluarganya. Berarti di rumah dulu harus nih? Dari rumah, yang di rumah dulu dipikirin. Terus kedua adalah baru pikirin, orang tua butuh berapa gitu. Prioritas ya berarti untuk yang kayak biaya-biaya premiernya dulu nih gitu kan. Makan terus untuk listrik, belanja bulanan dan sebagainya gitu. Kalau memang di luar situ ada kebutuhan lainnya baru dipikirkan lagi gitu. Nah, yang kedua adalah yang pasti emang harus menganggarkan tadi yang Mas Reza bilang. Ada budgetingnya. Harus ada budgetingnya. Jadi kalau bisa kita tahu dulu nih budgeting kebutuhan keluarga kita sendiri berapa. Nah, living cost-nya itu maksimum di 80%. Jadi kita hitung-hitung gitu ya kebutuhan keluarga kita berapa, terus berarti sisanya untuk mencapai living cost itu 80% berapa yang bisa kita anggarkan. Karena kalau bisa harus ada buat minimum savingnya kan buat kebutuhan keluarga kita sendiri gitu. Nah yang ketiga adalah cek yang pasti adalah keamanan keuangannya juga gitu. Jadi kalau misalnya kita mikirin sandwich generation itu kan berarti dana daruratnya harus banyak ya gitu. Kayak karena kan untuk kebutuhan keluarga kita sendiri ditambah lagi orang tua ya. Ya gitu. Kita juga kan sendiri biasanya punya keadaan darurat yang mengharuskan kita mengeluarkan uang lebih. Iya betul. Makanya kita harus kayak dana daruratnya dipikirin sama asuransinya gitu ya. Asuransi untuk kita, anak-anak sama orang tua itu sih. Jadi yang paling penting untuk dipikirkan langkah-langkahnya. Jadi yang paling penting anggarannya adalah untuk kebutuhan sehari-hari dulu. Iya. Baru tetap jangan dilupain juga dana-dana darurat yang kita nggak tahu kapan keluarnya. Betul. Jadi ketika yang mudah-mudahan sih jarang ya, tapi ketika itu terjadi gitu kan, kita udah siap dengan uang. Betul. Di satu sisi gini nih Mbak Dinda, banyak mungkin sahabat Mira Asset juga yang punya tanggungan yang sama. Mereka punya anak, mereka punya pasangan, dan juga mereka punya orang tua. Gimana caranya nih prioritasnya mana dulu nih? Anak dulu kah, orang tua kah, atau gimana nih? Iya prioritasnya memang harus anak dulu sih. Jadi memang harus keluarga sendiri dulu ya yang kita prioritasin. Karena kan yang akan menjalani kehidupan masih panjang itu adalah keluarga kita sendiri dan anak-anak. Sama gini, aku juga pernah dengar ya di sosial media ada seorang anak muda yang bilang kayak gini, gaya hidup kita itu tanpa sadar bisa membuat anak-anak kita itu menjadi sandwich generation berikutnya. Jadi sebenarnya gini, yang aku pengen tahu fokusnya selain ke pendidikan anak, apakah penting juga buat kita menyiapkan masa tua kita? Iya pasti, karena sebenarnya tujuan keuangan itu yang paling pertama adalah ya tadi dana darurat tadi ya, yang kedua itu memang dana pensiun gitu. Makanya dengan kita melakukan perencanaan keuangan, kadang-kadang itu membentuk ke kita lebih memahami bahwa oh iya ya kita harus mikirin ternyata uang pensiun kita gitu. Itu juga penting juga. Iya, jadi sebenarnya jadinya kita jadi mikir bahwa gaya hidup kita sampai mana puasnya. Maksudnya kan kalau kita punya penghasilan banyak gitu ya, semakin tinggi ya gaya hidup bisa makin meningkat ya. Sedangkan keinginan kan nggak bisa terbatas, tapi uangnya terbatas gitu kan. Nah jadi makanya nggak apa-apa ningkatin gaya hidup sebenarnya gitu kan. Mau misalnya dari yang tadi kita cuma nyeduh kopi doang, terus bisa beli kopi yang lebih mahal. Ya lebih mahal, tapi di maintain sampai mana sih sebenarnya kita puasnya gitu. Ya udah kalau udah sampai sini, ketika memang ada penghasilan tambahan lagi, ya udah tetap penghasilan tambahannya malah bisa jadi tujuan keuangan kita gitu. Jadi kita udah stay di situ aja nih kebutuhannya. Tapi yang penting bertahap, dilakukan pelan-pelan. Dan balik lagi di awal ya komunikasi itu penting banget dan perencanaan keuangan. Pikirin selain anaknya juga, tapi untuk masa depan kita sendiri supaya tidak menjadi sandwich generation berikutnya. Iya, benar. Kalau untuk generasi sandwich generation nih, mereka pastinya ada kepikiran, oke, kalau gitu gimana caranya supaya gue juga punya aset, gue pikirin investasi ke depannya. Nah, untuk sandwich generation nih Mbak Dinda, yang cocoknya tuh sebenarnya investasi di mana?
Jadi sebenarnya kalau investasi gitu ya, kalau dalam perencanaan keuangan kita nggak ada bilang investasi A gitu, misalnya saham untuk di sandwich generation gitu. Jadi memang diversifikasi yang paling utama sih. Jadi memang diversifikasi harus semua ngerti semua produk investasi sebenarnya. Nah yang paling penting adalah sebagai sandwich generation harus sisihin saving minimal 10%. 10% ya, dari total pendapatan dari total satu pendapatan. bulan. Jadi bisa nggak bisa gitu ya, kalau bisa harus gitu. Jadi wajib 10%. Nah dari situ yang paling penting dianggarkan adalah tadi dana darurat Mas. Karena dana darurat untuk sandwich generation nggak cuma minimal 3 kali aja. Tapi kalau bisa harus 12 kali pengeluaran gitu. Kebayang nggak sih gitu kalau 10 juta aja harus 120 juta gitu ngumpulinnya. Lumayan kan? Nah jadi paling utama prioritaskan emang investasi yang buat si dana darurat ini. Berarti yang fleksibel lah gitu. Misalnya taruh deposito atau misalnya reksadana pasar uang seperti itu. Nah baru setelah asuransi punya gitu kita pikirin investasi. Nah berarti investasinya kalau bisa ke yang jangka-jangka panjang, kalau bisa pelajari lebih dalam investasi-investasi yang memang memiliki resiko yang tinggi. Resiko yang tinggi kenapa? Karena kemungkinan returnnya kan pasti tinggi nih gitu. Jadi kayak misalnya belajar reksadana saham, belajar saham itu wajib untuk sandwich generation. Supaya apa? Supaya dia punya kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan, nyampainya lebih cepat. Kalau seandainya dia cuman aduh nggak berani gitu, yang pakainya yang aman-aman aja, boleh aja tapi ngos-ngosan gak sih gitu. Benar. Ketika memang mengumpulkan uang yang harus misalnya pensiun butuh 1 miliar, ya akhirnya larinya kita harus cari penghasilan sebanyak mungkin supaya ngumpulin 1 miliar. Nah, kalau sandwich generation kalau bisa memang carilah bukan cari ya, tapi pelajari dan pahami gitu ya. Investasi-investasi yang memang punya kemungkinan return yang cukup tinggi supaya bisa mempercepat nih dana pendidikan anak kuliah ataupun dana pensiunnya gitu. Itu sih. Jadi yang high risk tapi high return gitu. High return, iya. Tapi yang pasti harus aman ya. Harus jangan aman. Cari yang high return, resikonya tinggi juga tapi ternyata nggak aman gitu. Betul. Jangan judi, jangan. Cari yang lebih aman. Karena kan soalnya orang masih kepikiran gitu juga nih. Gimana cara cepatnya, tapi yang harus kita pahami adalah cari yang aman. Cari yang aman. Untuk sandwich generation yang sekarang nih sedang fokus untuk ngumpulin dana darurat. Tapi di satu sisi kan kita juga harus nyicil utang dan lain-lain ya kan, karena kita pasti punya beban masing-masing. Ini tipsnya gimana nih Mbak untuk bisa semuanya tuh berjalan dengan aman? Nah berarti tadi aku masih concern lagi minimal 10% harus ada saving gitu ya. Nah kalau hutang itu usahakan hutangnya apa dulu gitu. Kalau seandainya hutangnya masuk ke kategori produktif, misalnya cicil rumah 20 tahun lagi, nggak usah buru-buru lunasin hutang, nggak apa-apa. Jadi memang ya udah pakai anggaran yang sama aja gitu, nyicil yang sama. Karena sebenarnya yang kita butuhkan adalah living cost kita dulu kan yang diutamakan. Nah nanti ketika memang kita punya kayak bonus tahunan atau uang tambahan atau punya side job misalnya, nah itu bisa dianggarkan untuk mungkin mempercepat hutangnya gitu. Yang pasti yang kedua, kalau hutang yang konsumtif nih baru dipikirin. Jadi ketika memang sudah masuk ke hutang konsumtif, nah ini balik lagi harus ke financial behavior masing-masing. Jadi ada beberapa orang yang memang sebenarnya punya financial behavior yang sudah bagus. Tapi ada yang memang lebih condong ke emosional dia untuk menggapai sebuah keinginan gitu. Nah makanya pentingnya perencanaan keuangan supaya pelan-pelan mereka bisa berubah menjadi financial behavior yang bagus gitu. Nah itu larinya kemana? Jadi aware terhadap utang sih sebenarnya. Kadang-kadang kalau misalnya utang konsumtif ya kalau misalnya masih masuk range yang oke lah sampai 10% gitu ya kalau bisa ya nggak apa-apa deh gitu kadang-kadang, tapi kalau bisa itu diminimalisirkan gitu sih hutang konsumtif. Soalnya kan bisa jadi utang-utang itu kan utang yang konsumtif jatuhnya itu kan adalah sebuah hal yang menggoda. Iya kan, kepengen beli A, kepengen beli B. Itu sebenarnya
gimana Mbak menghadapinya? Soalnya aku pun sering kalah sama egoku. Iya. Gak usah gitu, kadang-kadang manusia ya. Manusia ya. Manusia sih emang pada dasarnya akan seperti itu. Betul, ya. Tapi makanya yang penting tadi yang aku bilang, yang pertama adalah kalau seandainya kita udah pengelolaan perencanaan keuangan gitu ya, mengelola uang, maksudnya melakukan anggaran gitu, pencatatan keuangan gitu kan, atau kita tahu berapa sih pos-pos keuangan dan tujuan keuangan kita. Nah biasanya secara financial behavior tuh dia akan kayak lebih mengerem nih, kayak lebih mikir lah kadang-kadang. Ya kadang-kadang kelewat-kelewat dikit atau hilaf tuh ya sudah lah ya gitu, manusia kan tidak luput dari kesalahan gitu ya. Tapi aware sih, jadi ada merasa bersalahnya tuh ada, biasanya gitu. Itu yang pertama. Nah kedua, prioritasin keinginannya. Jadi Mas Reza, keinginan itu banyak. Contoh misalnya, aku nih. Ada contohnya misalnya Mas Reza tuh mungkin suka sneakers, sepatu gitu kan. Suka sepatu banget, terus suka jalan-jalan juga. Nah, mana yang jadi prioritas sebenarnya? Yang bikin paling bahagia gitu kan. Misalnya apakah sepatu yang menjadi andalan paling bahagianya atau jalan-jalannya gitu. Nah, prioritaskan, makanya budget happiness kan harus ada ya. Setiap bulannya tuh minimal 10% lah, maksimum 20%. Tapi bolehlah kalau masalah sandwich generation ya 10 aja deh gitu. Jangan 100% ya, itu nggak boleh ya. Nah 10% itu ya udah buat prioritas tadi tuh, misalnya beli sneakers. Nah nanti kalau emang kalau emang ada bonus tambahan dan sebagainya, itu yang menjadi prioritas buat jalan-jalan gitu. Jadi kayak 30%-nya mungkin kita sisihin buat jalan-jalan gitu. Nah makanya kadang-kadang yang suka kita lupa, ada diskon ini, ada diskon itu gitu kan, semuanya jadi mau gitu. Padahal sebenarnya nggak mesti beli semuanya gitu. Terus ketiga adalah gengsi sih, jangan please atur gengsinya gitu. Kalau tetangga beli tas baru gitu kan, kalau emang prioritas kita bukan di tas baru, tas mahal ya nggak usah gitu, nggak apa-apa gitu kan. Jadi nggak perlu menyamakan value ya. Benar. Sebenarnya itu. Karena kalau dikejar-kejar juga nggak bakal habis. Nggak bakal habis gitu. Makanya hilangin gengsinya gitu sih. Iya, perencanaan keuangan yang baik tuh bisa membuat kita jadi lebih kontrol gitu ya. Betul. Karena kan kita udah tahu yang kita keluarkan berapa, pendapatan kita berapa. Ini nggak masuk akal loh, jadi jangan. Jadi jangan. Kadang makanya aku bilang hilaf tuh pasti ada ya gitu. Ya maksudnya manusia ya gitu kan. Tapi pas hilafnya itu enggak kebangetan aja sih gitu. Jadi punya kontrolnya. Terus yang aku juga penasaran gini nih, Mbak Dinda, kalau kita ngomongin sandwich generation, pasti ada satu hal yang kita pikirin juga adalah keamanan. Iya. Pasti langsung kepikiran, oh kalau gitu asuransi nih. Yes. Nih, seberapa pentingnya nih peran asuransi dalam perencanaan keuangan generasi sandwich? Oke, asuransi ya tadi masuk ke dalam, kalau dalam perencanaan keuangan tuh masuk ke piramida paling kedua gitu. Berarti yes. Jadi yang paling pertama adalah dana daruratnya memang gitu, yang kedua adalah asuransi. Nah asuransi yang paling penting itu memang yang paling utama adalah yang resikonya paling sering. Berarti apa? Kesehatan. Kesehatan berarti. Yes. Ya kan yang sering sakit gitu, bentar-bentar flu, bentar-bentar sakit kepala gitu kan. Nah itu berarti asuransi kesehatan yang dipikirin. Kalau memang untuk diri sendiri dan untuk orang tua juga ya gitu. Jadi memang asuransi kesehatan kita udah aman belum nih gitu. Kalau seandainya memang ada yang bekerja kan dapat dari kantor ya, berarti ya udah nggak usah menjadi prioritas utama. Tapi kalau misalnya yang freelance atau memang kerjaannya bukan dari kantor gitu kan, nah itu harus dipikirin, asuransi kesehatannya harus ada. Nah kalau ini bebas, bisa BPJS atau memang asuransi swasta. Itu pilihan ya, tergantung porsi keuangannya gitu. Kalau bisa preminya dibatasin. Jadi premi maksimum itu pembayarannya 10% dari living cost kita gitu. Jadi kalau memang bisanya 5% dulu ya 5% aja dulu. Yang penting ke cover lah gitu sakit-sakit awalnya gitu kan. Seenggaknya ada yang membantu gitu ya. Seenggaknya ada yang membantu. Nah kedua adalah asuransi jiwa sih. Jadi asuransi jiwa itu penting untuk kita pikirin supaya nanti
keberlangsungan orang-orang yang ditinggal sebenarnya, anak-anak kita atau sama orang tua kita. Nah itu 2. Yang ketiga memang sebenarnya asuransi general umum tuh penting juga. Jadi yang paling sering mungkin aku bilang kendaraan. Jadi jangan lupa kalau misalnya kendaraannya udah nggak punya asuransi, sebaiknya diasuransiin gitu. Karena lumayan ya biaya-biaya ke tabrak dikit kan. Iya, dan itu bisa jadi masuknya biaya tak terduga tuh, biaya darurat tuh bisa keluar kan. Makanya suka kelupaan tuh asuransi umum ini. Gitu. Kalau berarti untuk menentukan jumlah pertanggungan asuransi yang tepat tuh kayak tadi? Yang sebenarnya gini, kalau uang pertanggungan berarti untuk yang jiwa kan. Nah kalau jumlahnya itu dipikirinnya adalah berapa sih sebenarnya pengeluaran kita setiap bulan. Ya, jadi berapa pengeluaran kita 1 bulannya dan kira-kira berapa lama nih mereka yang ditinggalkan bisa survive hidup. Jadi pengeluaran 1 bulan misalnya anggap 10 juta gitu ya. 10 juta dikalikan dengan 12 berarti setahunnya 120 juta. Nah, kira-kira hidup yang paling aman untuk mereka kan yang ditinggalkan mungkin dia anak-anak udah semakin besar. Punya kerjaan gitu kan. Ya berarti range-nya mungkin 10 tahun cukup. Berarti 120 juta tadi dikalikan 10. Jadi uang pertanggungan cukup di 1,2 miliar. Tapi itu nggak hitungan inflasi ya. Kan harus pakai kalkulator perencanaan keuangan lah kalau pakai inflasi. Ini perhitungan kasar kira-kira aja. Iya. Jadi ya kurang lebih segitu gitu. Ini mungkin sahabat Mira Aset yang sekarang lagi mendengarkan mungkin boleh sambil coba-coba hitung-hitung kasar aja dulu ya. Supaya sebenarnya ada gambaran seperti apa yang terjadi. Iya, betul. Udah nyinggung-nyinggung anak nih. Ini juga kita pengen tahu nih mungkin untuk share ke sahabat Mira Aset juga. Seberapa dini sih sebenarnya kita harus ngasih tahu, ngajarin ke anak kita pentingnya perencanaan keuangan. Sedini mungkin. Sedini mungkin? Mas. Yes. Jadi anak-anak tuh sebenarnya jangan dibilang dari bayi gitu ya. Mereka, kayaknya belum ngerti uang gitu. Mengajarkan bagaimana cara menghasilkan uangnya, gitu contohnya dari THR. Kedua adalah bagaimana cara melakukan pengeluarannya. Jadi dari uang THR tadi nih, ajarin ke dia, kamu mau apa? Beli apa gitu kan. Kita kasih tahu bebas gitu karena itu haknya dia kan. Nah, nanti kita udah ajarin nih, kalau kamu beli ini uang THR bisa langsung habis. Loh. Kamu mau beli lagi nanti lainnya enggak? Nah, itu sebenarnya pengajaran menganggarkan loh gitu. Dari situ kita udah belajar bagaimana pengeluarannya. Nah, ketiga adalah bagaimana savingnya. Nah, kita bilang sama dia dari uang THR ini ada yang mama ambil ya, kita taruh celengan. Jadi dia yang taruh celengannya dia gitu. Seolah-olah dia menabung lagi untuk masa depan gitu. Jadi emang dari kecil tuh bertahap sih. Lama-lama semakin dia udah ngerti berapa jumlah uangnya, dia udah tahu tuh. Jadi kita udah mulai nganggarin tuh kayak uang THR kamu 1 juta ya. Yuk kita sisihin ya 30% saving ya gitu. Sisanya ini buat kamu ya, pegang kamu bebas beli apa aja gitu. Jadi gara-gara dilatih dari kecil, ketika sudah gede pun terbiasa untuk ngatur keuangan. Gitu. Jadi memang harus kayak gitu. Nanti pelan-pelan diajarin investasi gitu sih. Emang ada tahapannya. Tapi selain itu mungkin faktor eksternalnya nih, aku pengen tanya juga, ada program atau sumber daya tertentu nggak sih yang jadi rekomendasi buat ngebantu nih generasi sandwich dalam perencanaan keuangan? Mungkin ikut-ikut komunitas gitu kan. Misalnya kan banyak banget ya sekarang literasi keuangan gitu kan. Ya misalnya kayak gini nih punya komunitinya sendiri nih gitu terkait dengan finansial gitu. Nah, mungkin banyakin community yang memang satu visi kalau misalnya fokusnya untuk terkait dengan finansial. Yang kedua, mungkin eksternalnya bisa konsultasiin ini ke perencanaan keuangan gitu. Salah satunya Mbak Dinda. Jualan ya. Enggak. Jadi memang ya sama kayak datang ke dokter sih ya Mas Reza. Konsultasi gitu ya. Jadi ini sebenarnya apa? Jadi ini kayak ngerasa pusing-pusing di sini nih. Itu karena apa ya gitu. Ya sama. Jadi datang ngomongin ke perencanaan keuangan tuh bukan cuman buat kayak kita ngomongin masalah sih, tapi lebih kayak ini kondisinya kayak gini, udah atur kayak gini, bener nggak sih jalannya gimana nih gitu, itu juga bisa gitu. Nah mungkin itu yang ketiga adalah ya mau belajar sih, belajar dari ya tadi
kalau udah community kan biasanya kita keikutan ya, mau bener. Tahu ya. Jadi mendalami lagi tentang financial produksi supaya lebih aware ya terkait dengan itu. Biasanya kan dengan kita belajar, apalagi belajar dari pengalaman orang lain. Ini mungkin yang aku pengen tanya sebagai bentuk untuk kita belajar nih. Ada nggak sih cerita sukses dari kliennya Mbak Dina mungkin ya, yang dari sandwich generation ternyata bisa lepas dari yang namanya beban mereka? Sebenarnya kalau ngomongin misalnya sukses sampai dia lepas dari beban itu kayaknya panjang ya gitu. Jadi memang klien ini sebenarnya klien pertamaku. Jadi problemnya memang dia lumayan besar hutangnya karena memang harus membiayai kondisi keluarganya gitu. Nah, suksesnya adalah sebenarnya dia karena dia udah aware, jadi dia memang ngobrolin sih apa aja yang perlu didahulukan. Jadi kan berarti emang harus fokus hutang-hutangnya dulu nih yang memang harus didahulukan gitu kan. Nah, dia pelan-pelan coba pikirin hutang-hutang mana yang jadi prioritas untuk dibayarkan gitu kan. Terus kemudian dia pelan-pelan juga untuk komunikasiin ini sama orang tuanya dan kakaknya. Jadi dia cuma punya 2 bersaudara. Nah, alhamdulillahnya sebenarnya ya hutangnya kalau sekarang tuh hutangnya udah lebih better gitu. Jadi kayak sisa-sisa hutang yang memang harus dicicil rutin, nggak bisa dibayar lunas. Terus kemudian orang tua dan kakaknya ngerti bahwa oke deh mau bekerja sama untuk membiayai orang tuanya. Dan orang tuanya juga mulai aware bahwa berarti harus pelan-pelan, harus apa sih hemat-hemat keuangan juga gitu. Itu sih menurut aku cukup sukses ya gitu, karena kan memang kalau sandwich generation pasti panjang ya sampai usia orang tua ada sih sebenarnya mungkin gitu. Tapi kalau misalnya masalah yang paling sering terjadi dari klien Mbak Dina ngomongin sandwich generation tuh apa sih? Ke orang tuanya kah? Atau ke ternyata saudara kandungnya kah? Atau dari anaknya kah? Atau gimana sih yang paling sering? Paling sering sih ke orang tua sih ya memang kalau ke saudara kandung kan kadang-kadang karena beda pintu rumah tangga gitu kan. Jadi memang nggak terlalu banyak. Tapi lebih kepada orang tua biasanya memang. Lebih kepada nggak enak sih. Jadi memang ada juga yang kayak pernah cerita sama aku kayak gimana sih cara atur keuangan gitu. Ternyata setelah diselidikin memang dia si istri nggak bekerja tapi suami bekerja, cuman orang tuanya suka butuh minta tambah butuh ini. Dan nggak pasti gitu ya tiba-tiba minta. Jadi selalu pusing kan. Nah emang lebih ke orang tua sih. Kadang-kadang kan kita kadang-kadang repotnya kalau sama saudara sendiri kan ya udah deh ya gitu. Kalau duh maaf gak punya duit gitu kan itu masih lebih enak. Tapi kalau sama orang tua kadang-kadang tuh kayak lebih gak enak sih. Bakti ya gitu, lebih kayak gitu. Jadi ya problemnya memang lebih banyak ke orang tua kalau sandwich generation. Berarti kalau misalnya kita udah sedikit bisa menyimpulkan gitu ya dari cerita-ceritanya Mbak Dina, kan banyak orang-orang yang curhat, banyak yang cerita masalah keuangannya. Kesimpulannya apa nih yang bisa diambil dari rata-rata kasus yang terjadi? Harus bagaimana? Ya kesimpulannya sebenarnya memang sejak dini kita udah mulai pikirin uang pensiun kita sih gitu. Itu yang paling pertama. Jadi jangan sampai lupa bahwa uang pensiun tuh uang yang paling utama karena ya jangan sampai ya anak-anak kita seterusnya malah jadi akhirnya kita tularin lagi nih sandwich generation-nya. Yang kedua ya harus komunikasi. Jadi kesimpulan kedua emang harus dibicarakan gitu, bicara uang gitu kan. Jadi harus bicara uang kepada orang-orang yang bersangkutan gitu. Berani untuk terbuka lah sebenarnya. Bukan ngomongin dari sisi penghasilannya cuma sedikit, jangan melihat dari sisi itu sih, tapi lebih melihat kepada bahwa ya memang kita punya kebutuhan gitu. Jadi ada kebutuhan ada kebutuhan lainnya kita bisa segini gitu. Itu sih sama ya udah memang mendalami perencanaan keuangan sendiri. Itu sih 3 itu. Sedikit nih, kalau dari Mbak Dina sendiri sebenarnya secara pribadi gitu, ada pengalaman sandwich generation juga kah atau enggak? Sebenarnya aku alhamdulillahnya bukan termasuk sandwich generation, tapi aku juga nggak bilang orang tuaku sangat mampu gitu. Pengalamannya adalah makanya kenapa aku sangat concern sama pensiun. Jadi memang pertama pribadi ketika memang aku udah punya anak gitu ya.
mikirin bahwa oh ya ternyata kebutuhan rumah tangga banyak ya, nggak sedikit ya. Gitu. Terus jangan sampai nih uang aku jangan sampai anak-anak tuh terbengkalai lah ya. Terus mereka harus menghidupi orang tuanya gitu. Gara-gara orang tuanya gagal nih gitu. Itu satu. Nah kedua adalah bercermin dari orang tuaku. Jadi papaku memang cuman papaku yang bekerja gitu ya, pensiun, dan ternyata memang dia itu mengalokasikan dananya, harapannya bisa dapat uang passive income gitu kan. Dapat passive income terus alokasikan membeli properti gitu. Harapannya bisa dapat uang dari sewa properti tersebut. Ternyata propertinya memang tidak bagus nih gitu yang dibeli dari ekspektasi yang gitu. Akhirnya ternyata jauh di bawah ekspektasi. Akhirnya ya orang tuaku hidup dengan kondisi yang sederhana lah ya gitu. Cuman setiap bulannya kita sebagai anak mungkin suka kasih gitu, tapi kan tetap aja ya hati seorang anak ya kadang-kadang kita juga kasihan gitu ngelihat kayak misalnya kita makan segini, Papa suka nanya berapa habisnya gitu, kayaknya ya ampun berarti sekali ya gitu. Itu sih yang membuat aku kayak memikirkan kenapa pentingnya sandwich generation ini harus terselesaikan gitu ya, kalau bisa berkurang sih. Gitu. Nah, salah satu cara untuk membantu terselesaikannya masalah sandwich generation adalah ya seperti tadi yang Mbak Dina bilang, ngomong ke ahlinya gitu ya. Betul. Sama seperti kalau kita sakit ya kita ngobrol ke dokter, minta konsultasi dan lain-lain. Kalau untuk ini nih, ketika pengen minta bantuan Mbak Dinda atau mungkin Kisi Asset Management, mungkin arahnya kemana nih? Gimana cara untuk menghubunginya? Oke, bisa menghubungi Miraya Aset Sekuritas karena Kisi Asset Management juga bekerja sama dengan Miraya Aset Sekuritas untuk produk-produk investasinya. Nah, mungkin dari Miraya nanti akan membantu menghubungi ke Kisinya juga kalau memang ada butuh konsultasi dan saran gitu, mungkin boleh aja kita bantu. Jadi udah lengkap nih ya, bisa sangat membantu, mungkin memberikan masukan sampai solusi dan juga mungkin memberikan banyak hal yang bisa ditawarkan. Siap. Terakhir nih Mbak Dinda, sedikit pesan-pesan untuk orang-orang yang sekarang lagi menghadapi dan berada di situasi sandwich generation. Apa pesannya Mbak Dinda? Silakan. Untuk teman-teman Sandwich Generation, tetap semangat. Aku tahu ini tidak mudah, sangat sulit sekali gitu, tapi memang harus dijalani. Anggap aja ini adalah bagian dari pahalanya kalian gitu. Jadi ketika memang kita mesti membiayai kehidupan orang tua atau keluarga kita sendiri, keluarga di atas kita, nah itu anggap saja ini adalah bagian dari pahala kita gitu. Semoga sebenarnya menurutku semoga rezekinya juga jadi makin berlimpah karena memang teman-teman sebagai sandwich generation gitu, tetap semangat, cari penghasilan sebanyak mungkin dan cari cuan. Itu dia. Mbak Dinda, terima kasih banyak. Itu dia obrolan kita bersama CFP Senior Institutional Sales di Kisi Asset Management. Sama-sama. Mbak Dinda udah ngobrol-ngobrol seputar sandwich generation di Bicara Uang. Terima kasih Mbak Dinda. Sama-sama, semoga ini membantu buat sahabat Mira Asset dimanapun berada. Amin. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Bicara Uang bersama saya Reza Alkandri. Dadah. Dadah. Terima kasih.